Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang riba, membungakan uang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta riba dengan berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah, semoga kamu mendapatkan keuntungan." Quran Surah Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, orang-orang yang makan harta riba itu tidak dapat berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dengan demikian mereka itu telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ketika Allah membangkitkan manusia dari kuburnya, maka mereka itu keluar dari kuburnya dengan cepat, kecuali orang yang makan harta riba. Maka mereka itu berdiri lalu jatuh, laksana pingsannya orang yang kesurupan. Dan setiap kali akan berdiri, lalu dia jatuh lagi, sebab mereka makan harta riba yang diharamkan itu ketika di dunia. Hal itu telah menggendutkan perutnya, dan menyiksanya pada hari kiamat. Jadi mereka ketika bermaksud akan bangkit lalu jatuh lagi, padahal mereka berusaha untuk bergegas-gegas bersama orang banyak tetapi mereka itu tidak sanggup. Menurut Qatadah, bahwa orang yang makan harta riba itu nanti pada hari kiamat itu akan dibangkitkan menjadi gila, dan hal itu merupakan tanda pemakan harta riba yang akan dikenal oleh orang-orang yang sedang menunggu atau berdiri saat menanti pengadilan kiamat. Menurut riwayat Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya mengatakan, jika perzinaan dan riba telah merajalela di suatu desa, negeri, maka Allah telah mengizinkan untuk dihancurkannya. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Dari Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia telah kikir, bakil, terhadap uang dinar dan dirhamnya, dan mereka berjual beli dengan cara al-inah mengikuti ekor sapi, yaitu sebagai petani, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan bencana yang bencana itu tidak akan hilang kecuali mereka kembali pada agamanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Al-inah adalah salah satu bentuk riba, yaitu, seorang membeli suatu barang secara hutang dari seorang penjual, dengan syarat si pembeli itu harus menjualnya barang tersebut kepada si penjual dengan harga lebih murah secara kontan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak nampak riba pada suatu kaum, kecuali akan dinampakkan pula adanya kegilaan pada mereka. Dan zina tidak akan merajalela pada suatu kaum, kecuali akan merajalela pula kematian pada mereka. Dan suatu kaum tidak akan curang dalam suatu ukuran dan timbangan, kecuali Allah akan menyetop hujan untuk mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Dalam hadis lain yang panjang menyebutkan, bahwa orang yang makan harta riba akan disiksa mulai dari kematiannya hingga hari kiamat dengan jalan berenang pada sungai darah serta menelan batu, yaitu harta yang haram yang dikumpulkannya ketika di dunia dengan susah payah. Ia pun akan menelan batu terbuat dari api. Sebagaimana dia yang telah menelan barang yang haram yang dikumpulkannya ketika di dunia. Siksaan tersebut terjadi di alam barzakh sebelum memasuki hari kiamat, yang akan datang sekaligus mendapat kutukan Allah kepadanya. Sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 golongan yang diputuskan oleh Allah untuk tidak akan dimasukkan ke dalam surga, dan tidak akan merasakan kenikmatannya, yaitu orang yang membiasakan diri minum minuman keras, orang yang makan harta riba, orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, dan orang yang menyakiti hati orang tuanya, kecuali jika mereka itu bertobat. Al-Hadis. Dan kata Ayub As-Sakhtiani, mereka telah menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak-anak kecil, dan jika mendatangi hal tersebut dengan terang-terangan, maka hal itu akan merendahkan diri mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu ada 70 macam, sedangkan yang paling ringan dosanya yaitu, seperti, seorang anak menikahi ibunya sendiri. Sedangkan dosa riba yang paling besar, yaitu, seperti, seorang yang menyerang kehormatan saudaranya yang beragama Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kiranya tepatlah bahwa yang demikian itu adalah merupakan satu pintu dari pintu-pintu riba yang paling besar. Anas menceritakan,
Bahwa Nabi juga bersabda, 1 dirham yang diterima oleh seseorang daripada riba adalah lebih besar dosanya daripada berzina dalam Islam. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dan dari Abu Bakar As-Siddiq ia mengatakan, orang yang menambah dan yang meminta tambahan, yaitu dalam perdagangan dengan sistem riba itu akan memasuki neraka. Yaitu yang mengambilnya dan yang memberikan, dalam hal riba tersebut hukumnya sama. Kita memohon kepada Allah semoga Dia memberikan perlindungan kepada kita. Lalu bagaimana dengan menghadiahkan tambahan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika seseorang berhutang kepada Anda, lalu Anda menerima suatu hadiah daripadanya, maka hadiah tersebut janganlah diterima, sebab yang demikian itu adalah riba. Dan kata Hasan radhiyallahu anhu, jika seseorang berhutang pada Anda, lalu Anda makan-makan di rumahnya, maka yang demikian adalah makanan yang haram. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua pinjaman yang dapat menarik pada suatu manfaat keuntungan, maka yang demikian itu adalah riba. Hadis riwayat Haris bin Abu Usamah, sebagai hadis makruh. Dan kata Ibnu Mas'ud pula, barang siapa yang mendapatkan pinjaman dari seseorang, lalu yang menerima pinjaman itu memberi hadiah kepadanya, maka hadiah tersebut adalah haram. Hal itu diperkuat oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapatkan pinjaman dari seseorang, lalu orang tersebut menghadiahkan sesuatu kepadanya dan diterimanya, maka yang demikian sama dengan memasuki pintu besar dari pintu-pintu riba. Hadis riwayat Daud. Kita memohon kepada Allah semoga Dia akan memberikan ampunannya kepada kita maupun kesejahteraannya pada kita, baik dalam urusan agama, keduniaan dan keakhiratan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.